Selamat siang, Bapak Ibu saudara sekalian. Sama setengah dharma namo buddhaya. Karena kita syukuri atas kesehatan yang kita miliki, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melakukan aktivitas. Hari ini saya akan coba diskusikan berkenaan mengapa di dunia ini banyak terjadi perbedaan-perbedaan di masyarakat. Ada yang umur panjang, umur pendek, ada yang sehat, ada yang berpenyakitan, ada yang banyak pengikut, sedikit pengikut, dan macam-macam perbedaan di masyarakat. Untuk itu, mari kita kaji kepada khotbah daripada ajaran Buddha berkenaan dengan Cula Kama Ubangga Sutta. Di dalam Cula Kama Ubangga Sutta dijelaskan bagaimana pada ketika Sang Buddha di Jetavana di taman milik Anathapindika, beliau bertemu dengan seorang yang bernama Subba. Ya. Nah, pada waktu itu menanyakan tentang mengapa terjadi perbedaan rendah tinggi di masyarakat, mengapa terjadi umur panjang, umur pendek, sakit, sehat, berpengaruh, tidak pengaruh, miskin, kaya, terhormat, tercela, bodoh, dan bijaksana. Nah, ini satu fenomena yang ada di lingkungan, di masyarakat, sehingga orang bertanya mengapa begini, mengapa begitu. Orang yang melakukan satu pembunuhan makhluk hidup, membantai dengan tangan berlumuran darah sehingga ada makhluk yang mati atau meninggal dikarenakan tindakannya, hal tersebut dapat memberikan akibat yang paling berat, yaitu diterima di alam neraka. Tetapi seandainya diterima di alam manusia, itu adalah akibat yang paling ringan. Akibat pembunuhan itu yaitu berumur pendek. Sedangkan mereka yang menghindari pembunuhan akan membawa lahir di alam surga. Itu paling yang pahalanya atau akibat yang paling baik. Seringan-ringannya apa mereka menghindari pembunuhan, dia akan berumur panjang. Seberapa panjang? Kalau kita ini saat ini usia kata kehidupan 75 tahun, jadi kalau sudah mendekati 75 tahun berarti sudah umur panjang. Ada beberapa saudara kita juga malahan dapat bonus lebih dari 75 tahun. Sedangkan yang tidak mencapai itu jauh daripada usia kehidupan, ya berarti umur pendek. Ya, umur pendek. Nah, itulah mengapa, sehingga kita mendapatkan satu jawaban. Mengapa dunia ini ada yang umur panjang, ada umur pendek. Selanjutnya, ada orang yang dengan kekejaman itu melakukan satu tindakan memukul, menganiaya, sehingga ada orang yang menderita. Akibat dari penganiayaan, kekejaman ini paling berat akibatnya diterima di alam tidak menyenangkan, yaitu alam rendah. Yang paling ringan itu diterima di alam manusia. Orang yang suka kejam, menyiksa makhluk lain, ya dapat lahir di alam manusia dengan banyak penyakit. Sebaliknya, mereka-mereka yang suka menghindari kekejaman, ya, punya belas asih kepada makhluk-makhluk yang menderita, meringankan penderitaannya, maka dia dapat lahir di alam yang menyenangkan atau disebut alam surga. Seringan-ringannya diterima di alam manusia, kondisinya selalu sehat. Di antara saat ini kita banyak terkena COVID-19, dia terjaga tidak sampai terkena. Di mana tetangga-tangganya banyak yang kena sakit, dia tetap sehat. Itu salah satu daripada selain menjaga protokol kesehatan, dia juga punya karma baik sehingga membuat dia selalu sehat. Nah, jadi kalau ingin sehat, ya bagaimana kita menjaga protokol kesehatan dan juga mengerti belas asih, belas kasihan kepada makhluk-makhluk yang menderita, memperlakukan mereka dengan cinta kasih tanpa kekejaman. Semoga kita selalunya sehat. Yang berikutnya, ada beberapa kejadian yang membuat kita marah, geram, kesal,
Ya, sehingga kita akhirnya dengan kata-kata kasar menyampaikan unek-unek pikirannya, sehingga ada orang yang merasa mungkin tersakiti dengan kata-kata kita. Dengan rasa perasaan benci kita menyakiti orang lain, berarti kata-kata kasar. Nah, yang kayak seperti ini, tindakan seperti ini dapat membawa terakhir dalam tidak menyenangkan. Ya, kalau seandainya dia manusia itu menjadi wajahnya kurang bagus, kurang rupawan, kurang cantik, kurang handsome, ya. Nah, jadi untuk bisa memiliki wajah yang tampan itu kalau kita suka mati lama tama. Lama tama tidak melakukan suatu tindakan ucapan perbuatan yang kasar. Kita sopan santun. Orang yang sopan santun, kata-katanya juga bagus, dapat membuat kehadiran bahagia dalam surga. Tapi kalau jadi manusia ya berarti dia itu menjadi yang rupawan, ganteng atau cantik. Ya. Kemudian mereka yang suka iri hati atas keberuntungan orang lain. Orang lain bahagia, saya menderita. Saya menderita karena orang lain bahagia. Orang seperti ini ada iri hati. Dia tidak mau melihat orang lain sukses. Orang lain sukses adalah penderitaan bagi dia. Mencari cara bagaimana supaya orang itu menjadi terjatuh dari kedudukannya. Dia ingin merebut kedudukan dengan segala cara, baik cara halus, cara kasar, ataupun cara apapun juga. Nah, tindakan-tindakan seperti ini namanya menunjukkan rasa iri hati dan cemburu. Kalau tetangga melihat beli mobil baru, dia iri hati. Seharusnya yang dilakukan adalah ikut berbahagia atas kebahagiaan mobil baru yang dibeli oleh tetangganya. Orang yang iri hati, dia kalau meninggal dapat berada dalam alam tidak menyenangkan, neraka, setan, rasa binatang. Tapi kalau jadi manusia, menjadi orang yang tidak memiliki sahabat. Ya, sebaliknya mereka yang suka melatih simpati atas kebahagiaan orang lain, mengucapkan selamat, ikut berbahagia, empati, simpati, maka dia dikatakan berbuat baik yang membawa terakhir dalam alam surga. Kalau jadi manusia, maka dia akan memiliki banyak sahabat. Banyak sahabat bukan ditunjukkan dengan jumlahnya pertemanan di Facebook, karena nggak jaminan pertemanan di Facebook itu memiliki banyak sahabat. Karena sahabat itu kan macam-macam. Ada sahabat sejati, ada sahabat palsu, ada sahabat yang ngajakin poya-poya, macam-macam. Ya, tentunya kita menginginkan sahabat-sahabat sejati, suka dan duka, suka memberikan nasihat, suka ikut mengajak kita sama-sama berbuat baik. Nah, jadi gambaran orang yang banyak sahabat dan sedikit sahabat karena mereka suka mempraktekkan iri hati atau mempraktekkan simpati. Ya, itu gambaran dunia saat ini. Kita bisa lihat setiap orang memiliki berapa banyak jumlah sahabat sejatinya. Nah, yang berikutnya adalah mereka-mereka yang suka berdana, beramal. Bagi mereka yang suka berdana, bentuk makanan, bunga, macam-macam perbuatan baik, entah itu ucapan atau apapun juga, dilakukan dengan rasa ikhlas, tulus hati, memberikan sebagian dana yang diberikan kepada orang lain, itu namanya beramal, berdana. Mengapa orang itu berdana? Karena hati tersentuh. Lihat orang lain membutuhkan pertolongan, hati tersentuh. Dia melakukan perbuatan baik. Dengan dia berbuat baik, berarti mengikis yang namanya ego. Rasa serakahnya berkurang, peduli sama sesama. Dia memberikan uang, memberikan barang, perhatian, bentuk apapun juga dalam bentuk dana. Nah, orang yang suka berdana, beramal, itu bisa menyebabkan seorang terakhir dalam surga. Seandainya dia jadi manusia, dia jadi manusia yang terakhir dalam keluarga yang berkecukupan, atau istilah lahir dalam keluarga yang kaya. Tapi bagi mereka yang tidak pernah berbuat baik, tidak pernah tersentuh hatinya melihat orang lain sedang membutuhkan pertolongan, berarti dia tidak punya
belas kasihan. Orang yang demikian tidak pernah buat baik, kalau seandainya meninggal, tidak ada yang bisa dia petik dalam kehidupan yang baik, maka dia akan terakhir di alam tidak menyenangkan. Dan kalau seandainya manusia, ya jadi manusia yang miskin. Oleh karena itu, ya kalau Anda berbuat baik, sesungguhnya Anda menjadi investasi untuk manfaat yang akan Anda terima di masa-masa yang akan datang. Yang berikutnya, ada beberapa orang yang suka menghormati pada yang patut dihormati. Ada yang tidak suka menghormat pada yang patut dihormati. Mereka yang tidak menghormat pada yang patut dihormati tidak memberikan penghormatan kepada yang tua, tidak memberikan tempat duduk kepada yang tua, tidak memberikan jalan kepada orang yang patut diberikan jalan. Tidak ada penghormatan. Bagi mereka yang tidak melakukan penghormatan kepada yang patut dihargai dihormati, maka dapat membawa berakhir dalam tidak menyenangkan. Tapi seandainya lahir dalam manusia yang tidak menghormat ini akan menjadi lahir dalam keluarga yang rendah, tidak dihormati, tidak ada penghargaan dari masyarakat. Nah, bagi mereka yang suka menghormat kepada yang patut dihormati, dia dapat lahir dalam surga atau minimal jadi manusia yang lahir dalam keluarga yang punya kedudukan tinggi, ya, anak raja, anak presiden, anak pejabat, dia dapat penghormatan. Jadi bagi mereka yang ingin mempraktekkan menghormat pada yang patut dihormati, coba kita perhatikan contohnya di halte bis, di bis-bis, ya, di kereta api atau di mana saja ada tempat duduk. Di situ biasa ada tulisan beri prioritas pada ibu hamil, pada orang tua yang tidak kuat berdiri untuk diprioritaskan. Apabila kita duduk, ya, sedangkan ada yang tua, ada yang wanita hamil atau yang sudah tidak kuat berdiri, kita bangga, emansipasi lah, gantian karena saya duluan. Nah, dengan berpikir demikian berarti dia menciptakan suatu kondisi tidak menghormat yang patut dihormati. Itu bikin kondisi sehingga menerima akibat yang nggak bagus. Jadi kita mengetahui ya mengapa ada orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dan rendah. Yang berikutnya bagi mereka yang suka menghormat kepada samana, apa yang patut kita bertanya. Orang yang suka berkunjung, ya, menerima nasihat, meminta nasihat, berarti dia akan menjadi dapat membawa menuju ke orang yang baik dalam surga. Sedangkan kalau minimal jadi lahir dalam manusia dengan kondisi yang ya memiliki kebijaksanaan. Tapi bagi mereka yang tidak pernah mencari kebenaran, tidak bertanya kepada yang patut ditanya, tidak mengunjungi para petapa, para samana, ataupun yang patut kita mencari menambah kebijaksanaan. Dia yang merasa bangga bahwa dia merasa pintar, dia dapat membawa terakhir dalam alam tidak menyenangkan. Kalau seandainya jadi manusia, maka menjadi manusia yang kecerdasannya rendah, ya, kebijaksanaannya rendah. Sehingga kita bisa tahu mengapa ada orang yang cerdas, mengapa ada orang yang tidak, mengapa ada orang yang bijaksana, ada orang yang bodoh, tidak bisa bedakan baik dan tidak baik. Untuk itu kita mencoba yang akan datang, hendaknya kita jadi orang yang bijaksana, ya. Nah, jadi dengan melihat gambaran tentang yang disampaikan tadi, kita bisa tahu kita pengen yang akan datang mau jadi manusia. Kalau jadi manusia itu jadi manusia yang bagaimana? Tentunya pengen kaya, punya kedudukan, cerdas, banyak sahabat, wajahnya ganteng atau cantik, dan seterusnya. Kalau kita pengen menciptakan yang akan datang memiliki keberkahan seperti itu, berarti kita mesti ciptakan dari sekarang. Bagaimana kita memotivasi diri kita menciptakan kondisi untuk seandainya jadi manusia yang akan datang, jangan yang asal-asalan jadi manusianya, tapi memiliki berkah, ya, berkah sejahtera, berbijaksana, wajahnya ganteng atau cantik, banyak sahabat, dan lain-lain.
Nah, jadi segala sesuatu yang terjadi pada kita tidak ada yang kebetulan. Kita yang menciptakan kondisi itu. Kondisi yang kita ciptakan saat ini bisa berbuah dalam kehidupan ini juga. Tapi bisa juga dalam kehidupan berikutnya. Itu namanya hukum karma. Setiap makhluk ya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Baik ataupun tidak baik, itulah yang akan diterimanya. Oleh karena itu segala sesuatu terjadi karena banyak kondisi. Pertama, karena kondisi saat ini hati-hati atau tidak. Kedua, kondisi yang menunjang juga saat ini banyak berbuat baik atau berbuat tidak baiknya. Kehidupan sebelumnya kita punya tabungan baik atau tidak baiknya. Jadi banyak faktor-faktor yang jumlahnya luar biasa yang memberikan satu banyak penyebab membuat suatu itu terjadi. Makanya dikatakan dia ini banyak sebab untuk terjadi satu akibat. Satu akibat karena banyak sebab. Salah satunya adalah kondisi kehidupan yang sekarang, yaitu kehati-hatian atau tidak. Bagi mereka yang tidak waspada, tidak hati-hati, berarti mereka ini adalah jalan menuju kehancuran. Bagi mereka yang waspada dan hati-hati, menuju kepada kekekalan. Nah, jadi gambaran seperti itu, jadi kita adalah pelindung bagi diri kita sendiri. Apapun yang kita buat, itulah yang akan kita warisi. Dengan kita tadi menyimak berkenaan dengan beberapa hal penyebab perbedaan di masyarakat, marilah kita sama-sama menciptakan kondisi untuk kehidupan sekarang ini kita berbahagia, kehidupan yang akan datang juga berbahagia. Kita mengetahui dan mengerti dengan jelas bahwa kita adalah pewaris dari karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, pelindung oleh karmanya sendiri. Apapun perbuatan yang kita lakukan, itulah yang akan kita warisi. Semoga dalam kesempatan ini kita selalu sadar dan waspada sehingga kita bisa menambah perbuatan baik, menghindari hal-hal negatif, dan juga kita selalu waspada dalam hal batin kita sehingga kita tidak sampai punya pikiran yang tidak baik, dan sampai kita dari pikiran tidak baik menjadi perbuatan ucapan yang tidak baik. Semoga kita semuanya selalu sehat, ya, terjaga kesehatan sehingga kita bisa melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya demi menyempurnakan suatu perbuatan baik itu demi kesejahteraan dan kebahagiaan semua makhluk. Salam sejahtera, namo buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.